Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-maze. sebuah podcast yang membahas berita menarik dan terkini tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ始まりましたマゼマゼポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白いニュースやトレンドを紹介していきます。 Tetap bersama gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan Marisa. Wih. Yeay, kita kembali lagi teman-teman. Hisashiburi. Siapa nih 久しぶり yang です。 kangen dengan maze-maze? Sebenarnya kan setiap bulan ada kan, setiap minggu. Seharusnya, cuman Iya. kan kemarin itu karena ikutan podcastan, jadi 2 stok episode maze-maze itu udah terpakai. Jadi bulan Ya. kemarin gak ada. Nah, Kita kumpulnya sih udah lama ya. 久しぶりに会いました今回。 Hmm, 何ヶ月ぶりか忘れちゃったけど。 iya, udah berapa lama bulan ya? 6 bulan. hampir lah 私 ya. くらい。 Gitu, 久しぶりに teman-teman. 撮ります。 Yang nanyain di YouTube, nah, jangan khawatir, kita tetap bakal rekaman maze-maze. Jadi jangan tanyain terus. 聞かれてたんですね。 iya. YouTube で。 Oke. Nah, episode kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat Jepang banget. おう Hmm. Dan kebetulan Marisa habis melakukannya, atau apa itu namanya? Baru aja Melewati proses. melewati proses ini. はい、 gitu. 今回は日本らしいこと日本らしいイベントというかなんですかねことについてお話ししますはい Kita bakal bahas apa nih? 何ですか apa? 何ですか 就職活動。 Shokukatsu. はいインドネシア語でなんて言うんですか就職活 Bahasa 動 Indonesianya apa ya? Kemungkinan besar yang paling mendekati adalah job hunting. Hmm. Cuman memang nggak sama sekali sih dengan prosedur yang memang ada di Jepang ya. うん日本の就活とはちょっと違うけどまあ、 Hmm. 近いものはある Iya, gitu. Job まあ hunting. 確かにまあ日本は確かに特徴的なんで Hmm. うん似てる国は逆にないんじゃないかな Hmm. ですかね。 Ya, apa ya? Jepang punya sistem itu rada bisa dibilang sedikit spesial dan nggak tahu ya apakah ada negara lain yang punya sistem sama kayak gini. Benar. Nah, jadi sebenarnya kita berdua, gua sama Yemi itu udah melewati proses itu. Sudah. Oh. Tahun lagi 2020, 2019 berarti ya. 2019. いやユミさんもアイマンさんも就活はやったことがある経験があるって感じですかね。2019年ですか？うん2019年から就活してそれで今はお仕事何系でしたっけ？デザイン系？ Hmm. Nah, kita kerja おー desain. デザイン、いや多分デザイン系の就活とまたなんていうんですかね私が経験した就活あー一般企業うん違うかもしれない。 Mungkin ada sedikit perbedaan kali ya dari yang apa ya kerjaan sebagai desainer dan kerjaan biasa, mungkin office atau apa. Benar-benar. Mungkin kalau kita nggak menjelaskan seperti apa kondisi yang di Indonesia, agak susah ya membandingkan. Jadi sepengalaman aku ya, jadi mungkin itu udah agak lama, mungkin 10 tahun yang lalu kali ya, kayak gitu. Biasanya kalau di Indonesia itu orang setelah lulus, mungkin ada yang udah ada tawaran ya sebelum lulus, tapi biasanya di Indonesia itu setelah lulus dapat ijazah baru mereka cari kerja, gitu, job hunting. Dan itu pun ya memang ada beberapa event kayak job fair gitu ada juga, tapi yang memang terstruktur dan proseduralnya sama dengan Jepang tuh kayaknya
Enggak ada sih. アイマンさんも10年前ですか、インドネシア。もっと前17ですね。日そうなんですね。で、インドネシアで就職活動というか、まあ仕事を探した時は全然日本と違って、その時はやっぱインドネシアはちゃんと卒業して卒業証書っていうんですか、そうです。イジャザうんもらってから企業にアプライするっていうのが普通。そう。うんいや、そういうまあちゃんと卒業してから仕事探すっていうまあ段階なんていうんですかね、プロセスだと思うんですけれども、日本は違いますね。nah kayak gimana tuh Marisa? 日本だと就職活動は大学生のうち、っていうか、卒業する前にやる人が多いです。もちろん多分卒業してから就活する人にもいると思うんですけど、なんだろう、メジャーではないかな。はい。Jadi kalau di Indonesia kan normally semua orang itu apply kerja waktu sudah lulus. Nah kalau di Jepang tuh beda banget dari itu. Biasanya kalau di Jepang rata-rata orang itu apply kerja 1 tahun sebelum lulus. そうですそうです。だいたいまあ4年生大学だとしたら3年生の時に就職活動を始めて、で4年の最初とか4年のまあ夏休みになる前ぐらいまでにみんな決めたいねみたいな目標を立てて就職活動している人が多いです。Jadi misalkan mahasiswanya itu S1 kan berarti 4 tahun. Di tahun ketiga, nah itu sebelum 1 tahun sebelum lulus biasanya orang itu udah melakukan job hunting gitu. Dan perusahaan pun udah membuka ya biasanya. そうですそうです。前までは一応大学4年生になる1ヶ月前からなんだっけ、情報解禁して4年生になってから就職活動、採用活動していいっていう決まりだったんですけど、時代も変わって最近はもうその制限がないので大学3年生からもう採用が決まっている子とかもいます。Dulu sih rata-rata tahun keempat, mahasiswa tahun keempat pas awal-awal ya. Cuman sekarang sedikit berubah, jadi dari tahun ketiga pun udah bisa apply. そうですそうです。アプライしてその内定ゲットも OK です。いや前まではその決まってたんですね。この時期になるまで内定出しちゃダメだよって。そうなんです。Oh, ada gitu ya. そうですそうです。でも今はもうその決まりがなくなったので、どんどん早くなってます。就活の時期が。はい。Nah, kalau kamu sendiri berapa bulan? まあ私は結構ちょっと遅い方だったので、でも遅くても4年生の春休みには始めて、4年生になる前というか、3年生が終わった時に就職活動を始めて、で私は6月に内定をもらいました。だから3ヶ月。3 bulan. Wow. Kalau Marisa bisa tergolong sebagai telat karena 3 baru bulan aja telat ya. Oh bukan, startnya kan maksudnya startnya, pas mau masuk bulan tahun keempat pas lagi liburannya gitu. Ya kan? Oh iya iya. Pas bulan apa, Juli ya? Juni baru dapat OK. そうですそうです。 Udah dapat terima kerjaan. そう、私は4年生になるちょっと直前に始めて、で4年生の前半の3ヶ月間で就職活動をしたって形です。でも今の流れで言うと最近の子は大学3年のだいたい夏とかかな、夏に始めて、でも1年間ぐらい就活してる子とかもいますね。Oh iya. Berarti emang gara-gara yang kamu itu ke ini itu ya, ke Indonesia itu makanya telat setahun itu. そうですね。私がインドネシアに行って帰ってきた時期が大学生、まあ休学したので大学何年生っていうのは難しいんですけど、その4年生になる2ヶ月前かな、1ヶ月前に戻ってきたので、まあ、そのタイミングしか就職活動始められなかったんですね。Ya itulah teman-teman. Jadi segampangnya adalah ketika misalkan kalau kalian telat jadi 5 tahun atau 6 tahun gitu tuh, biasanya Shushoku Katsudo itu setahun sebelum jadwal kita lulus gitu. そうですそうです。 Jadi
ketika kamu setahun sebelum lulus itu sambil kuliah cari kerja. Nah nanti ya mungkin kira-kira ya 3 bulan 4 bulan akhirnya nemu, dan itu baru dapat job offer doang atau naite itu kan. 内定は、そうです、そうです。ジョブオファーって言うんですか。そうです。Katanya sih gitu ya. なんて言うんですかね。内定はもう、私たちの会社で働いて、なんて言うんですかね。Surat persetujuan bukan ya? Enggak, kayak kalau bahasa Inggrisnya sih kayak surat job offer gitu. Jadi kamu udah diterima di situ. そうです。 Nanti kalau kita oke, sama-sama oke, bulan depan, tahun depan, bulan April biasanya baru mulai ya. そうです、そうです。内定もらって、卒業して、それで次のね、新年度の4月から働き始めます。はい。 Nah kalau kamu sendiri nih Marisa, sebagai orang Jepang, gimana rasanya? Karena nanti kita bakal cerita juga ya dari sisi kita sebagai gaikokujin gitu. Foreigner. Karena ada sedikit perbedaan, bukan perbedaan sih. Ada culture shock di sana. Nah, kalau orang Jepang sendiri gimana? 就活、どういう印象を持ってるかだと思うんですけど、就活に対する印象はまずちょっとめんどくさいなとか大丈夫かな、決まるかなとか、そういう不安とかかな。あとはでも決まったら安心、めちゃくちゃ安心します。今後ちゃんと生きていけるわって思いました。はい。だからやってる時は不安とかだったんですけど、就職活動終わったらもうめちゃくちゃ安心っていう。Kalau perasaan Marisa sendiri terhadap job offernya, job huntingnya Jepang itu pas lagi ngelakuin, gimana ya rasanya tuh? Ya khawatir, stres atau apapun itu kayak tekanan batin, kayak tidak ada kepastian dalam hidup gitu. Tapi pas akhirnya dapet itu kayak, wes gue bisa hidup menjadi manusia dengan jiu sih. そうです。自立できるよやっとって思いました。 bisa independen. はい。そう思いました。 Kalau boleh tahu berapa perusahaan Marisa? Apply-nya berapa perusahaan? 多分私少ない方なんですけど、だいたい10社15社ぐらい、なんていうんですかね、書類出したのは15社ぐらいで、そのうち面接通ったのが半分ぐらいで、一次面接ね。でその後その一次面接とか二次面接とか最終面接全部通ったのが2社です。 Jadi Marisa itu total yang ngirim apply-nya itu ada 15 perusahaan. Nah dari 15 perusahaan itu setengahnya masuk ke Mensetsu. Mensetsu itu interview. Nah uniknya lagi teman-teman, di Jepang itu interviewnya tuh biasanya minimal ada 3. Kalau perusahaan gede ya? Kalau perusahaan kecil biasa 2. Ya antara 2 atau 3. Ya minimal 2. Aku 1. Kamu 1. Iya, 1 langsung. Mezurashi ya. Iya aneh banget perusahaannya. Ya biasanya gitu. Nah yang lolos di Mensetsu sampai terakhir itu ada 2 perusahaan. そうです、そうです。はい。 Nah itu yang membedakan juga ya teman-teman. Jadi di Jepang itu biasanya kalau Mensetsu atau interview itu ada 3 step. Jadi biasanya yang pertama itu sama Jinji ya. Jinji itu HR. Nah sama HR-nya dulu. Di step kedua itu biasanya sama orang gembanya atau manajer regionalnya yang nanti kemungkinan di bawahnya dia. Nah itu. Nah yang terakhir ini bosnya nih. Iya. Kandishokuとか上の人とか。 Nah kamu yang waktu interview ketiga gimana rasanya? 私なんか通った会社、自分がその応募した会社自体が結構その雰囲気が良さそうとか、そういうイメージを持ってアプライしたので、本当に実際に管理職の方と会った時もなんか優しい雰囲気の人が多かったので、私は全然大丈夫だったんですけど、友達とかは結構大手企業の受けてる方が多くて、そこでちょっとなんか圧迫面接っぽい
感じもあった。圧迫面接ってちょっと怖い感じ。Hmm. 詰められる。 Semetai gitu ya, Iya. samaそうです。 dingin. なんか自分が言ったことに対してそれは本当？それってどういうこと？って何回も Oh, 聞かれる。 iya. そうです。 Kalau Marisa sendiri di tahap terakhir interviewnya kan sama orang atasannya ya. はい。 Nah, karena memang udah cocok sama sama kantornya, jadi bisa tenang gitu. Jadi bisa melewatin ini semua. Tapi banyakan temannya Marisa itu apply-nya ke kantor-kantor besar, yang artinya interviewnya tambah serem いや karena atasannya jauh kan levelnya. 多 Dan 分そうですね。大きい企業だと応募する人が多いので、 そこで落としていくんだと思います。 Oh, jadi ketat ya karena perusahaannya juga besar. Nah, tadi juga makin kritis ya. Ininya makin kritis. Jadi ketika kita ngejawab beneran tuh kayak gitu atau そうですそうです。 alasannya apa gitu-gitu. はい。 Jadi dicecer terus. そうですそうです。だから私の場合はむしろなんかすんごい緩くて最終確認でなんか最終確認だったんだなっていう本当に優しくて緩い雰囲気でした。 Oh, berarti agak beruntung juga ya dapat perusahaan yang ya lebih sedikit rileks kali ya. lebih So relax, desu ne. lebih ya nggak katai lah, nggak Lebih nggak lenient. stiff gitu, dan kayak gitu. Nah, kalau Yemima sendiri nih sebagai foreigner gitu, 4 tahun lalu 4 tahun gimana 2019 ya. Shushoku Katsudonya? Kalau aku kan bukan daigaku, bukan university, tapi semonggaku atau sekolah kejuruan. Jadi 2 tahun. Nah, mulai apply-nya itu di tahun pertama. Awal tahun kedua kayaknya. Oh ya, awal tahun kedua. Iya benar, awal tahun kedua, karena itu sebentar lagi kan mau lulus Ya, tahun gitu. depan lulus. Jadi kalau di desain itu ada yang namanya apa sih, design fair gitu loh, job design fair. Bisa pergi terus bisa ngelihat, oh ini kerjaannya bakal kayak gimana, atau enggak casingnya kayak gimana. なるほど。ヘミさんはデザイン系の就職かつ外国人である。そして、専門学校卒という立場だったと思うんですけど、そういうなんだっけ、デザインフェア。なんかフェア、ジャブフェアみたいな感 Kayak じ。 job fair khusus buat desain dan arts kayaknya. デザイン系に特化したジョブフェアがあって、そこで就職先を見つけて面接しに行ったっていう感じですか？ Ada yang kayak gitu juga. Ada yang pakai apa ya, shorui, cari di shorui, atau enggak cari dari internet, Website gitu. website, or misalnya sensei bilang, oh ini dulu tuh murid aku coba aja apply di sini, gitu juga ada. Rekomendasi gitu. じゃあデザイン系だとそういうジョブフェアに行く、あとは普通にネットとかチラシとかで就職の情報を見つけて、あとは知り合いとかいろんなつながりとかで就職先を探していくっていうのが流れですかね。 Kalau aku sih tergolong lama ya, karena kan lulusnya itu bulan Maret, baru dapat kerjaan itu bulan November. Jadi 9 bulan 10 bulan ada. 9ヶ月ぐらいじゃあ。じゃあその2年生になった最初の方に就職活動を始めて、2年生の11月で内定をもらって感じですかね。しっかりこう時間取って就職活動した方なんですね、じゃあ。 Nah, terus udah nyobain banyak perusahaan, dari perusahaan besar ke perusahaan kecil, dari yang apa namanya serem-serem gitu. Semuanya kalau interview tuh serem banget, sampai yang lenient, semuanya juga pernah dicobain sih. じゃあ大手からベンチャーとかそういう、なんだろう、いろんな種類。 Ya pernah juga coba ke startup yang cuman ada 5 orang, terus kalau masuk desainernya 1 orang gitu. Apalagi iya masih baru lulus kan serem ya. Jadi gimana gitu. 確かにスタートアップだとね、自分が一人でデザイナーやるってやっていけるのかなって思っちゃいますね。確かに心配になりそう。 Ya pokoknya nyari-nyari kerjaan, akhirnya dapat job dari website, mensetsu, interview cuma sekali doang lolos gitu. じゃあその会社は
最初どこで見つけたんですか？ Perusahaannya ini yang sekarang ketemunya dari website Design Japan atau apa gitu ya. Gak tahu websitenya masih ada atau enggak. ウェブサイトから見つけて、そこで書類出して、なんかデザイナーだとやっぱりポートフォリオとか出すんですか？ Iya, harus Ya, butuh benar. portfolio dan apa tuh namanya Rireki Show ya. Apa sih? CV. CV yang kayak kenapa mau daftar ke perusahaan ini, alasannya apa, visi misinya apa. Kibodoshi. Iya, Kibodoshi di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Gak ada. 希望動機。 Kibodoki, Doki. Kodoshi ya, Apa Kibodoki. Ya. arti harafiahnya apa ya? Arti harafiahnya itu Kibo kayak tuh ingin kan. apa alasan kamu, motivasi kamu memilih perusahaan ini. Nah itu setiap perusahaan tuh harus ada. そうですそうです。 Yang lucunya sebenarnya perusahaan yang sekarang aku masuk, Kibodokinya itu buat perusahaan lain. Jadi isinya tuh beda banget. Kayaknya mereka nggak baca deh. Oh. 本当に。 Beneran. Soalnya pas aku baca lagi loh, ini kan bukan perusahaan yang ini gitu. あ、間違えて。 Iya. Namanya ya. Nah, bukan namanya, tapi job description-nya. Soalnya yang sekarang kan lebih ke website. Yang aku apply satu lagi tuh lebih ke illustration, terus bikin animasi yang simple-simple gitu. Oh, jangan-jangan gara-gara itu juga sebenarnya. 逆に。逆にね。 な Bisa る jadi. ほど。うん、確かにそのデザイン系と一般の企業の違いってやっぱりポートフォリオとかもありますね。じゃあ、私は全くそういうのなくて、志望動機とか、あとは履歴書だけだったんですけど、多分ポートフォリオってそれもそれで作るのに時間かかりますよね。 Iya, benar makan waktu banget. Terus yang bedanya lagi sih kalau desain mau masuk ke perusahaan desain itu harus ada basic desainnya. Udah dari sekolah desain. Cuman yang ku dengar kalau di Jepang mungkin kayak Marisa bisa masuk ke kantor yang apa aja うん、 asal mau belajar kan. そうですそうです。普通の企業では一般的なのはどんな学部の学生でも入れるというか、どんな仕事にでもつけるとこが多いんですけど、やっぱデザイン系はやっぱり専門学校で学んだとか美術大学で学んだとかそういう経験があった上でやっとアプライできるっていう感じですね。 Iya sih, memang kalau di Jepang bukan rata-rata ya, kebanyakan kadang-kadang meskipun dengan job deskripsinya itu apa yang kita pelajarin di kuliah itu nggak nyambung, tapi biasanya suka ya diambil aja karena di Jepang itu apa ya, ini mungkin culture-nya di Jepang ya. Jadi semua orang shinsotsu atau orang yang fresh graduate itu tuh semua start dengan level apa ya namanya, pengetahuan yang sama lah. Semuanya dari nol, semuanya diajarin dari awal. Jadi nanti kalau udah naik baru kelihatan tuh kalian cocoknya lebih ke sini atau ke sana kayak gitu-gitu sih kalau di そう Jepang. ですそうです。日本の企業は結構人材、その入ってからの人材教育っていうのを大切にしてるとこは多いんじゃないかなって思いますね。多分インドネシアとかだともうすでにスキルがあって経験とかも能力があって、そのもうトレーニングされた状態で仕事がやっとできるっていう感じだと思うんですけど、日本だと入ってから育てるっていうのが多いです。 Ya kalau di Indonesia kan lebih ke kamu kalau mau di hire untuk kerja itu harus ada skillnya, harus punya pengalaman, harus punya portfolio dan lain-lain. Nah bedanya di Jepang itu tuh konsepnya lebih ke kita hire untuk kita tumbuh kembangkan. Tumbuh kembangkan. Nah mungkin gara-gara itu susah nggak sih masuk ke perusahaan Jepang? Karena jangka panjang loh jadi akhirnya. Ya, oh ya, Ya ini kan? mungkin pernah gua bahas gitu di beberapa podcast sebelumnya. Karena di tempat gua sekolah dulu, aku sekolah dulu itu ada satu sensei yang aku tuh sampai sekarang inget banget kata-katanya dia. Jadi kebanyakan yang salah dari foreigner waktu interview karena dia selalu ditanyain, nah kamu misalkan asalnya dari Indonesia, terus nanti 5 tahun kemudian apakah ke depannya kamu bakal pulang nggak ke Indonesia gitu. Nah kalau kita jawab iya, itu udah batsu banget. Iya gitu. otomatis sudah cancel, udah nggak usah. Karena ya itu yang seperti dijelasin Marisa. Jadi orang nge-hire di Jepang itu
secara garis besar itu tuh kayak invest gitu loh. Jadi kamu dididik untuk menjadi orang yang bisa kerja di sana. Nah, kalau misalkan kamu 5 tahun kurang aja udah pulang, berarti ya kamu baru nyampe training doang, belum jadi apa-apa, belum bisa balik modal, kamu udah pulang. Nah, biasanya kalau udah jawab kayak gitu udah dibuang aja. 確かに日本だと長く働いてくれる人が取られるので、例えば3年後にはもう辞めたいですっていう感じで行くと、ちょっと面接で失敗しやすいかもしれない。でももちろん企業によっては大きい企業とかなんて言うんですかね、最初僕はここの会社で学んで他で自分は起業したいんですって言っても取ってくれる会社はあります。でも本当に会社によって違います。Iya. Ada juga. そうそう。でもそういう会社は本当に優秀な人しか取らないですけどね。3年目まででもしっかり仕事してくれるような人。Berarti perusahaan itu agak nggak memakai sistem training gitu ya? そうね、なんていうんですかね、人材教育っていうよりも教育しつつしっかりもう3年もう最初からしっかり働けそうな人を取るのが多いかな。Iya sih, itu agak beda sih. Nah kalau interview gitu, kalau di Jepang kayak gimana? Misalkan kan dulu juga kayaknya waktu di sekolah pernah diajarin gitu loh, kayak buka pintu harus ngetok dulu, terus gimana cara ngomongnya, gimana harus genki dasu gitu. Apa itu genki dasu? Terlihat ceria. いやそうね、日本の面接ではなんかこうした方がいいよっていうのいくつかあるんですけど、例えば今ってオンライン面接と対面面接2つあって、でじゃあまずオンライン面接がだいたい最初に来るんですね。オンライン面接で大事なのは画面越しだけどしっかり明るそうだとか、ちゃんと聞いてるように見せるのが大事。例えば、じゃあ聞かない？そうです。人が相手が喋ってる時に、そうです。はいはい、はい、なるほど、はいっていう感じで、ちゃんと私は人の話聞けますよってアピールするとかね、そこも大事だったりね。あとは返事は元気にとか。で、あとうるさくないちゃんと静かで落ち着いた場所で面接するとか、はい、例えばね、カフェとか外からやってないかとかそんな感じですよ。あとはまあオンラインだから多分カンペとかメモ自分で何言おうかなってメモしたの見ながらやる人が多いんですけど、目線がバレちゃう。目線がバレないようにしっかりカメラを見て喋るのが大事です。オンラインだとね。そうで、あとはオンラインじゃなくて対面、対面だと入る時のねノックコンコンってやるところからして始めて失礼しますってインドネシア語でなんて言うんだろう、失礼します。Permisi 私は今から入りますよっていう感じでアピールして、それで入るじゃないですか。入ったらそのまま座っちゃダメなんですね、多分。harus dikasih ini dulu ya。ちゃんと失礼しますって座る許可をいただいてから座りましょう。はい、そんな感じでスタートします。Jadi kalau sejak pandemi jadi 2 tipe gak sih? Ya, dulu benar-benar. Kan kita cuma belajarnya yang offline ya, face to face. Kalau sekarang karena udah kekinian juga, jadi ada yang online. Nah peraturannya tuh beda sekarang. Sebenarnya bukan peraturan ya, itu apa kayak ya? Yang harus dilakukan. Tips ya? Iya, tips. なんかやんなきゃいけないっては言われてないけど、やった方が受かるんじゃないっていう。iya. Iya tips biar ya siapa tahu bisa dapat kerjaannya. Nah yang pertama harus terang, jadi mukanya nggak boleh gelap kan? Ceria. Akarui? Oh ceria. Oh iya harus ceria. Terus nggak boleh di tempat berisik. Terus kalau misalnya lagi interview,
bolehlah taruh notes tapi jangan ngeliat-ngeliat ke bawah gitu loh, nanti ketahuan kan nggak bagus. Terus apa lagi tadi? あとは dengerin orang. そうだそうだ Oh ya, terus kalau orang yang うなず ngomong, く oh iya, iya pak, iya siap pak, iya, saya bersedia gitu. Harus kayak, oh ya, ngerti, gitu. そうですそうで Harus す menunjukkan bahwa kita tuh meskipun jaraknya jauh, dengerin, kita So. dengerin, kita mau So. kerja di sini kita dengerin gitu. そうあとこれねうなずいたりする理由としては 日本で採用される子って素直な子とか素直ってなんだろう今 Jujur. ジュジュールってなんて言うんだろうちゃんと言うこと聞いてくれそう Ah, Oh. ya orangnya nurut lah, bisa jujur dan lakuin apa yang disuruh. そういうのが大事だからうなずくのを今うなずいて私は素直ですっていうのをねアピールしなきゃ Oh. いけないのかな多分ね Oh. そういう理由があると思う harus menunjukkan kalau kita tuh sincere ya. そう Jujur. ですそうです Iya. Sama kalau offline tuh Jujur, gimana tulus peraturannya tadi? Kalau offline 入る ketuk pintu dulu. Ketuk pintu dulu terus bilang permisi, Hai. そうですそうです buka pintunya, terus waktu berdiri waktu masuk jangan langsung duduk. はい Tunggu dipersilahkan dulu baru permisi buat duduk. はいそうですやっと座りましたで座ってから面接始まるじゃないですか、 で面接でもさっき言ったうなずくっていうのはもちろん対面でも、いや必要 sama しっかりはいなんか言われたらはいそうですねとか言った方がいい あとなんだろうね例えばインタビューでいろいろな質問が聞かれると思うんですけどもそれを答える時も大きい声で声のトーンはちょっと高めで明るく聞こえるようにっていうのをみんな意識してるかな多分ねしてない人もいるのかなわかんないけど Iru yo. いるかな Iru. そう gitu ya. そうですそうです Tetap gitu. Jadi yang pokoknya paling penting itu selain harus terlihat jujur dan apa namanya bisa dipercaya lah ya, うん itu juga harus, iya gitu, harus apa sih, gengki, harus semangat gitu. Suaranya juga harus lantang, suaranya harus keras. で志望動機とか聞かれるんですね。なんでここの会社で働きたいんですかっていうのを聞かれます。でそこでちゃんと自分がどうしてここの会社に入りたいのかを分かりやすいようにと熱意が伝わるように伝えなければいけません。はい。あでもその前にちゃんと自己紹介があります。 Oh, iya, iya. 忘れてたけど Dulu ya. 先に自己紹介がありますね。でも自己紹介も自己紹介でなんかポイントがあるみたいで、まず自分の名前と自分の出身大学とか言った後になんか自分なんていうんだかな、その自己紹介の中で一個アピールした方がよくて、自分はこういう人です、これができますっていうのをちゃんと自己紹介の時に言って印象づけるっていうのが大事みたい。 Ya, tadi kelupaan ya. Jadi abis duduk biasanya kita apa ya namanya? Memperkenalkan diri. Jadi suaranya harus lantang, nyebut namanya juga harus clear, terus harus terlihat akarui, ya terlihat ceria gitu. Sama kita juga sebisa mungkin harus bisa, oh enggak, kan tadi nama daigakunya dari universitasnya dari mana. Terus sebisa mungkin kita bisa memberikan impresi kalau kita tuh orangnya kayak gimana sih. そうです大事そうです。あとは例えば自分の長所を軽く言うとかね。 Apa itu? Chosho. 長所っていいところ。自分 Oh, の chosho. Oh ini ya. Kita apa? punya strong point, strong Strong point. suitnya Yes. di mana, harus juga dibilangin. それを長すぎず1分ぐらいで言うんですね。 Jangan terlalu panjang, semenit aja. そうです。でそれ言ったら多分面接官の人も自己紹介してくれて、じゃあ面接の内容に入りましょうって言って、そこから志望動機、はい、聞かれます。 Nah, yang seperti yang kita ceritain tadi ya, kan di CV itu bukan di CV ya. Sebenarnya di apply-nya itu kan ada CV dan ada satu pertanyaan kenapa kalian memilih perusahaan itu. Nah, nanti pas interview itu ditanyain juga tuh. Nah, apalagi kita udah nulis banyak nih.
buat perusahaan lain terus kesebut yang salah gitu. はい jangan sampai kayak gitu ya Kayak ini. teman-teman. そうでもねありますよ。やっぱりいっぱいみんなアプライしてるので、やっぱみんなちょっと間違ったこと言ったりしちゃうんですね。私もありました。そうです。申し訳ないね。それは Ya. けど全然ちょっとあるかもしれない。間違っちゃう。 Ya itulah teman-teman, saking banyaknya karena di Jepang tuh kayak Marisa sendiri aja yang bilang apply baru sedikit itu aja udah 15, apalagi yang banyak ya bisa 30. Nah, biasanya itu pun kita juga nulis kenapa kita tertarik dengan perusahaan itu tuh juga enggak cuma satu perusahaan, ada 30 perusahaan, terus bisa-bisa kebalik yang tulisan ini dipakai waktu interview perusahaan ini gitu. Nah, Marisa sendiri pernah mengalaminya itu. そうですそうです。でまあちゃんとね自分が履歴書とかに書いた内容を 聞かれた時にしっかり答えるのも大事。あとはそのなんていうんですか、履歴書ではやっぱ書ききれないじゃないですか。 Iya benar-benar. もうそこをどんどん深掘りされるので、追加の質問がきます。 Iya, selain dari yang kalian tulis tuh biasanya nggak cukup untuk di selembar kertas itu. Jadi makanya kalau misalnya pas interview lebih banyak cerita tentang diri sendiri dan juga pasti banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang lebih baik harus dijawab sih dengan tepat. そうですそうです。しっかりそこも伝えられるように自分の考えとかをまとめられるように準備する。 Nah biasanya nih di interview kan terakhir pasti ditanyain kalian ada pertanyaan atau enggak. Nah itu gimana Marisa? 逆質問っていうんですけど、私たちそのアプライした人たちから企業に聞くんですね。で多くの人が言うのはこの会社で活躍してる先輩はどういう人ですかとか、はい、自分が将来活躍できるような人になりたいんです。だからそうなるためにはどうした方がいいですかっていう質問が好印象って言われています。 Oh gitu. Jadi di terakhir biasanya di akhir interview itu suka ditanyain kalian ada pertanyaan atau enggak, itu dari ini ya dari perusahaannya tanya kayak gitu. Nah katanya Marisa sebisa mungkin memberikan sebuah pertanyaan yang apa ya namanya menggambar kalau kita tuh curious dengan orang yang nantinya kita bareng kerja itu di perusahaan itu. Jadi makanya nanyanya biasanya apa ya istilahnya seperti apa sih senpai-senpainya atau orang-orang yang nantinya kita kerja bareng di sana tuh karakternya tuh seperti apa, environmentnya tuh apa, lingkungannya tuh seperti apa, nah gitu-gitu. どういう人がどのように活躍してるかって聞くと好印象らしい。好印象って impresi kecil. Oh, impresinya baik. Oh, impresinya baik. そうなんで Ya す。 biar apa ya nanya gimana cara bisa berguna seperti kakak kelas. Kok kakak kelas ya? Senpai itu apa ya? Senior. Senior. Iya. そう。あとでもそれはなんかこう聞いた方がいいよって言われてる質問ですけど、まあ一番自分が知りたいことを聞くのがいいですね。 Hai. Ya atau enggak ya kalau memang kamu punya pertanyaan apa yang pengen kamu ketahui tentang perusahaan itu ya tanya aja ya. はい。あと一つね。 Kalau enggak nanya gimana? 聞かないとこの人はこの学生さんはうちの企業にあんまり興味がないんだなって思われます。 Tuh gitu teman-teman. Jadi kita harus nanya ya. はい、 Iya, そう jadi です。 kesannya kayak oh ini anak nggak ada keinginan apa-apa kali ya masuk ke sini gitu. そうです。 Gak interest apa-apa. あと面白い質問もう一個あったの思い出した。休日先輩方は休日どのように過ごされていますかって nggak penting ya. そうって思うじゃないですか。でもその休日過ごすことをなんていうんですか、どう過ごしてますかって聞くのは裏の意味があって、この会社はしっかり休日が取れてこの先輩たちは休日中に充実しているのかっていう、だからブラック企業じゃないかみたいなね、そういう質問もしたりします。
Jadi ada satu pertanyaan lagi, itu pertanyaan yang tadi aku bilang gak penting ya gitu, tapi ternyata ada arti di baliknya. Nah pertanyaannya itu gimana senior-senior di sini menghabiskan waktu pas liburan gitu. Nah ternyata pertanyaan itu tuh bisa ngecek, oh ini tuh perusahaannya oke gak sih, black企業gak sih, black company gak sih, yang benar-benar bisa istirahat, bisa ambil liburan gitu. そうです。例えば休日が充実しているお話を聞けると、あ、ちゃんとその休日にもなんだろう、遊べる元気は残ってるとか、あとはなんだろうね、休日出勤とかね、もしあったら休日なんて取れないじゃないですか。だからそういうところでちゃんと休日楽しそうな話してくれると、あ、まあここは大丈夫かなみたいなこと。でもわかんないけどね、本当のことはね。Jadi ketika mereka menjawab kayak misalkan pas liburan atau weekendnya tuh biasanya orangnya tuh kayak gini, apakah biasanya apakah waktu kadang-kadang kan suka ada juga kan hari Sabtu atau Minggu tiba-tiba kita suruh ngantor gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu tuh bisa, semuanya itu bisa dicek dengan pertanyaan yang tadi. Meskipun ya kan bisa aja bohong ya. そうです、そうです。 kayak gitu. まあね、学生もねちょっと嘘ついてるんで仕方がないですね。 Ya murid aja bohong ya tidak menutup kemungkinan gitu. Oke. Ya memang itulah teman-teman, kalau kita bicara tentang job hunting di Jepang, karena job hunting di Jepang ini cukup unik. Nggak tahu apakah di negara lain ada juga yang kayak Jepang gitu, tapi yang jelas dengan Indonesia itu cukup berbeda dari yang udah pernah yang dari tadi kita bahas. Setahun sebelum lulus kita biasanya cari kerjanya, terus yaitu cerita interview itu tuh kayak gimana. Apalagi Jepang itu sangat ini ya, sangat rigid itu apa ya namanya, sangat kaku, terpaku dengan template atau apa gitu-gitu. Itu biasanya dari interview pun sebisa mungkin kita ya belajar apa yang biasa mereka lakukan gitu ya, kayak gitu-gitu ya. はい、こんな感じでちょっと特徴的な日本の就活の話しました。でもなんか就活ね、しっかり日本だと学生のうちからするので、だいたいみんな仕事をゲットした状態で卒業するのはメリットかなとは思いますけど。 Oh ya, kalau dari aku sih kayaknya ada satu tips penting sih buat foreigner yang tinggal di Jepang. Kalau kalian nanti interview gitu, misalkan apalagi yang dari Daigaku kan, sebisa mungkin kita tuh nggak, meskipun kalian masih N3 atau apa itu, atau kalian nggak percaya diri dengan bahasa Jepangnya, sebisa mungkin kalian nggak merasa sebisa mungkin kalian harus menunjukkan bahwa ketika kalian bekerja dengan orang Jepang itu tuh nggak bakal ada masalah komunikasi. Karena kalau udah ada impresi kayak gitu waktu interview, biasanya kalian udah nggak kepilih sih. Meskipun saya TOEIC-nya 950 misalnya, atau TOEFL-nya berapa gitu, atau internasional atau native bahasa Inggris, kalau memang nggak dibutuhkan banget, terus teman-teman kantornya juga orang-orang Jepang, biasanya lebih baik mengimpress kalau kalian punya confidence dengan bahasa Jepang daripada bahasa asing yang lain sih. 確かに日本語の自信がある方は好印象かなっていう風潮はちょっとあるかもしれないですね。でも私から tips はあるんですけど、それはめちゃくちゃやる気ありますっていうのが大事。日本だと。Oh iya. とにかく今はできないけど私はこうなりたいんですっていうのがそう伝えるのが日本の就活では大事みたいですね。そんな印象です。 Kalau tips dari Marisa yang terakhir nih, di Jepang tuh penting banget, kayak meskipun kamu sekarang belum ada waktu atau belum ada peluang ngerjakan atau melakukan hal yang kamu pengen kerjakan, tapi as long as kamu ada keinginan, saya pengen mengerjakan ini, saya pengen menjadi seperti ini, nah itu bisa menjadi impresi yang bagus. Gitu teman-teman.
Ya kali aja ini, oh iya berarti tahun depan udah ada yang next student juga nih, berarti kan. Jadi pas lah kalau kita ngobrolin sekarang itu buat kalian-kalian yang tahun depan atau tahun ini, kayak nggak tahu ya kapan episode ini bakal muncul, tapi semoga bermanfaat buat kalian-kalian, apalagi yang foreigner yang lulus di Universitas Jepang pengen cari kerja di Jepang. はい。もし今後日本で就活する方いたら少し参考になるかわからないけど参考にしてくれたらちょっと嬉しいです。Ya segitu juga, segitu aja teman-teman. Oh ya, pendengar Night in Tokyo itu udah ada namanya. Apa itu? Aku namanya. Apa itu? リスナーの Namanya adalah Teman Tokyo. Teman Tokyo. リスナーの名前が決まったんですね。 Ya. テマン東京。 Jadi teman Tokyo yang tinggal di Indonesia atau tinggal di Jepang, semoga bermanfaat juga pembicaraan kali ini. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana ada biasanya kita berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentang podcast ini. Dan jangan lupa juga kunjungi website di www.nightintokyo.com. Di sana semua episode mulai dari awal sampai yang paling akhir kalian bisa dengerin di www.nightintokyo.com. はい。もしよかったらナイトイン東京のウェブサイトチェックしてみてください。全エピソード聞けますよ。 Gitu. Oke, sekian dulu buat episode masing-masing kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman Tokyo di Indonesia atau di Jepang. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode episode masing-masing selanjutnya. Bye bye. はい。またねー。おやすみなさい。